Banyak pemain sepak bola usia muda di Indonesia yang tidak bisa menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemain sepak bola profesional. Profesional di dalam dan di luar lapangan. Ada pemain yang tidak bisa mengontrol emosinya ketika di lapangan sepak bola sehingga timbul masalah. Akan tetapi banyak juga pemain muda yang membuat masalah di luar sepak bola. Bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan sepak bola. Masalah di luar lapangan seperti ini sudah terjadi sejak dulunya, bahkan semenjak tahun 2000-an. Ada pemain yang mampu kembali merubah citranya dari yang buruk menjadi kembali baik. Dan ada juga pemain yang masih terus-terusan membuat masalah hingga berkali-kali, sehingga citranya semakin buruk di mata penggemar sepak bola. Siapa saja mereka? Berikut ulasan singkatnya. Kurniawan Dwi Yulianto. Siapa sangka legenda timnas Indonesia ini pernah terjaring kasus narkoba pada tahun 1997 silam. Ketika itu sang pemain digerebek oleh polisi di sebuah hotel di Surabaya sedang menggunakan narkoba. Beruntung bagi Kurniawan karena dia mampu bangkit dari keterpurukan atas kasusnya itu, sehingga citra dia masih baik sampai sekarang sebagai salah satu striker terbaik yang dimiliki Indonesia. Masih Widodo, Kurniawan Dwi Yulianto berhasil membobol gawang Rifat Said untuk kedua kalinya bagi tim nasional. Zainal Arif. Striker berkaki kidal ini pernah dicoret oleh pelatih timnas pada tahun 2007. Kala itu Ivan Kolev mencoret Zainal Arif karena indisipliner. Akhirnya sang pemain mengakui kesalahannya karena pulang dari tempat hiburan malam pada pukul 2 pagi. Semenjak saat itu karir Zainal Arif tidak sementereng musim sebelumnya. Ketika bermain di Persita Tangerang dan Persib Bandung, Zainal Arif bisa menjadi striker mematikan. Dia mencetak lebih dari 60 gol untuk dua klub tersebut. Akan tetapi semenjak musim 2007, Zainal Arif tidak kunjung menampilkan penampilan terbaiknya. Bahkan tahun 2007 adalah tahun terakhir baginya membela timnas Indonesia. Zainal Arif a volley and it's gone in. It has gone in. Zainal Arif. Titus Bonai. Masih senada dengan Zainal Arif, Titus Bonai juga pernah dicoret dari timnas pada tahun 2012. Ketika itu Alfred Riedel mencoret Titus Bonai karena indisipliner. Pemain asal Papua ini ketahuan mabuk saat di Hong Kong dan di Jakarta. Hal ini diungkap langsung oleh Alfred Riedel. Sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh Titus Bonai. Padahal pada tahun 2011 Titus Bonai berhasil mengguncang sepak bola Indonesia karena aksinya di SEA Games. Semenjak saat itu karir Titus Bonai mulai menurun. Dia hampir berpindah klub setiap musimnya. Diego Michel. Tidak hanya pemain lokal, pemain keturunan juga pernah membuat masalah di luar lapangan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Diego Michel. Dia pernah masuk penjara pada tahun 2012 karena melakukan kasus pemukulan terhadap seorang pria di sebuah kafe. Pada saat itu Diego Michel dilaporkan oleh korban sehingga dia harus masuk bui. Namun dari kasus itu Diego Michel belajar bagaimana mengontrol emosinya yang masih labil ketika itu. Lambat laun Diego Michel berubah drastis. Dia menjadi seorang mualaf dan tidak pernah temperamental seperti sebelumnya. Sampai akhirnya dia menjadi kapten bagi Borneo FC. Sadil Ramdhani. Tidak jauh berbeda dengan Diego Michel. Sadil Ramdhani juga pernah masuk bui karena kasus penganiayaan pada tahun 2020. Namun korban Sadil Ramdhani adalah seorang perempuan. Korban melaporkan Sadil Ramdhani telah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap dirinya. Sadil Ramdhani menyelesaikan masalahnya dengan kekeluargaan.
Sehingga sampai saat ini Sadil Ramdhani sudah berubah dan tidak pernah membuat masalah di luar lapangan. Apalagi Sadil Ramdhani sekarang sudah bermain di luar negeri. Yuda Febrian, pemain yang baru-baru ini sering membuat masalah di luar lapangan adalah Yuda Febrian. Dia lagi dan lagi membuat masalah di luar lapangan sepak bola. Banyak yang menyayangkan masalah yang dibuat oleh Yuda Febrian, seolah dia tidak pernah belajar dari masalah sebelumnya. Yuda Febrian seperti yang kita tahu pernah dicoret dari timnas asuhan Sintayong karena ketahuan keluar tengah malam dan pergi ke tempat hiburan malam. Sementara masalah yang baru saja dia lakukan adalah pelecehan seksual terhadap seorang perempuan, seperti yang sedang ramai di Twitter. Pemilik akun @senandika11 mengungkapkan bahwa dia telah dilecehkan oleh Yuda Febrian. Sang pemain pun tidak membantah perbuatannya itu. Dia memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas perbuatannya. Satu hal yang perlu diingat oleh Yuda Febrian adalah usianya masih muda. Dia masih bisa merubah citra buruknya di luar sepak bola jika dia sendiri mau berubah dan fokus terhadap karir sepak bolanya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Silahkan like dan tinggalkan komentar. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe.